وإلى حضرة من جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي علماء من الفقهاء من المحدثين من المفسرين أهل السنة المحدثين أربعة المجتهدين أولياء الله تعالى أينما كانوا من كل والي ووالي أشرف في عبد القادر الجيلاني وشهيات رحمه الله تعالى في كلمة تنبيه ودنا بسم الله الرحمن الرحيم ويفعل المسلمين فلفقنا ببركة مكرمته الفاتحة صراط الذين قال مصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل wassama iwa idzatir raj'i wassama demi langit kata Allah bersumpah dzatir raj'i yang mempunyai hujan punyaan langit yang tunduk hujan langit itu kepada Allah untuk mengeluarkan airnya bolak-balik sekehendaknya Allah kemana air itu diturunkan. Subhanallah, ini belum tentu di kota hujan, ini bagian batalion kayak kok 5 hari turun batalion terus-terusan lelep ya. Itulah wassama idzatil raj'i, tempatnya tidak terlihat begitu tersimpan rapih oleh Allah, tak bisa didelok, nggak bisa dilihat. Kalau tahu hujan bisa dilihat, wah disengget nggak dimupin ditulup ya Win. Kalau kelihatan andaikan di mana hujan itu disimpan oleh Allah, itu kan disimpan begitu. Artinya di dalam sebuah kirim yang rahasia itu. Cuma orang-orang biasanya Allah menandai dengan adanya awan mendung sebagai tanda-tanda, tapi tidak mesti awan itu menurunkan hujan. Kalau Allah tidak berkehendak ya tidak berkehendak. Bukannya pawang yang menghalang-halangi. Begitu, ini ada bangunan jangan pawang geblek ya. Nah. Masih ada orang punya akidah begitu. Jalan itu lagi dibangun. Apalagi bandar lagi dibangun, pawang hujan, nggak bisa. Siapkan di situ 1000 pawang, nggak bakalan dong. Kalau saatnya hujan ya hujan. Begitu. Cuma itu adalah ikhtiar memohon begitu. Walaupun memohonnya kepada setan gitu. Dan setan sudah memohon meminta kepada Allah untuk namanya apa? Menggoda, menyesatkan manusia yang tidak mengenal Allah. Allah silahkan. Kata Allah silahkan. Tuh, makanya itu. Jadi untuk ikhtiarnya betul begitu.
caranya itu bukan cara dengan cara hukum. Tetap namanya dunia Allah adil begitu. Di dunia Allah adil. Dengan sifat rahmannya. Walaupun lewat bantuan para jin umpamanya begitu. Tapi bagi orang mukmin tidak seperti itu. Biarpun jin, biar apa, tidak ada yang mampu mencegah takdirnya Allah, tidak ada. Ini waktunya hujan ya hujan. Jadi jangan beranggapan begitu salah. Jadi mereka dengan ikhtiarnya mereka, tapi ini Allah sudah berkehendak waktunya begitu. Nah, ternyata orang-orang Wahabi begitu juga banyak. Nah ini ada apa dibangun, dipindahkan hujannya, ternyata gitu juga. Masih punya kepercayaan yang demikian masih banyak. Jadi wassama idzatir raj, langit itulah yang mempunyai hujan dengan bolak-balik, dengan terus begitu berkali-kali, bolak-balik disimpan, lalu didorong dengan angin. Pokoknya penuh rahasia lah itu. Yang penting kita tahunya hujan begitu. Tapi tanda-tandanya itu bisa diperkirakan, diprediksi dengan syariat begitu. Cuma kadang ya hujan, kadang ya tidak begitu. Tapi karena sayangnya Allah begitu, itu juga begitu kadang-kadang apa namanya? Berbagai geometri apa? GMT itu apa? Ya BMG ya, Badan Meteorologi Geofisika gitu. Iya. Itu kasih sayangnya Allah begitu. Andaikan ia memperkirakan lalu jadi demi kebutuhan manusia. Hari ini udah ya, diperkirakan hujan lebat begitu, hujan lebat. Nah, itu untuk kebutuhan manusia yang begitu dari Allah untuk kebutuhan manusia. Dengan adanya ramalan-ramalan perkiraan. Tapi itu kan dengan alat begitu. Bukan dengan sekedar perkiraan, tidak begitu. Dengan syariat, dengan alat. Ya, didahului dengan ilmu-ilmu dohiriyah begitu. Walaupun banyak tepatnya, tapi tidak menentukan yang begitu. Namanya ikhtiar. Wal ardi dzatis sad'a, lanjut. Wal ardi, dan demi bumi. Coba. Nah, Gusti Allah sudah mengatakan demikian, coba ya. Masa mau diragukan oleh kita? Wal ardi dzatis sad'a, dan demi bumi yang mempunyai pecah. Pecah, bumi itu pecah. Pecah, membuka, lalu keluar dari pecahan itu. Dari tempat yang pecah itu keluar tumbuh-tumbuhan. Ya, berbagai macam. Coba praktek nih cara menghidupkan tanah. Nah, dipakai ilmu ketanahan begitu. Apa begitu? Untuk menghidupkan tanah, matikan dulu tanah itu supaya hidup, supaya pecah. Kalau selalu kena air terus ke tanah itu keras, kelak. Kelep begitu. Nah, ya, tidak mengandung di dalamnya, tidak ada oksigen begitu. Kalau selalu dikurung air terus, jelek. Maka untuk menghidupkan tanah, matikan dulu tanah itu, keringkan maksudnya. Dikeringkan, sekering-keringnya untuk memicu pepercahan tanah itu supaya hidup di dalamnya. Begitu. Nanti kena hujan, kena air baru pecah begitu. Nah, dari pecah itulah timbul reaksi. Dari yang biasa orang disebut dengan pH, itu timbul itu. Begitu. Nanti dipakai oleh ilmu
pertanahan begitu. Jelek, sudah tidak tumbuh plankton, keringkan begitu. Itulah bagian tanah yang tunduk kepada Allah untuk pecah. Nah, dari pecah itulah tumbuh sesuatu, tumbuh plankton. Dari plankton itu nanti ada kehidupan cacing. Dari unsur cacing itu berbagai macam mengolah tanah, tidak kesuburan tanah, terus begitulah. Begitu cara mengolah tanah. Coba sih tahun-tahun itu dibolak enggak pernah tahu dijemur. Tanam lagi ya bangkrut tanaman, enggak ada zat yang diserapnya begitu. Terus apa? Pori-pori tanah tertutup, tidak ada oksigen, tidak ada hawa, tidak ada udara di dalam tanah itu. Karena padat begitu. Makanya diusahakan dijemur supaya terbuka pori-pori itu. Begitu. Manusia pun begitu, namanya kulit. Kalau jarang dijemur ya udah bengek gitu. Kalau ingin sehat dijemur biar keluar pori-porinya, keluar keringat. Jadi wala ardi zati sod, dan demi bumi yang mempunyai pecah. Keagungan Allah ini betul-betul kita pandang saja gitu. Tanah yang dikeringkan lalu disiram bral begitu. Lihat tanah yang keadaannya kasat mata gitu. Yang tumbuh lalu dari selap-selapan tanah itu keluar kan berbagai macam tumbuhan. Rumput, apa-apa yang kadang-kadang yang tidak ditanam oleh manusia tumbuh. Tahu-tahu ada pohon salak. Tahu-tahu ada pohon rambutan, tahu sih yang nanam siapa, enggak ada yang nanam begitu. Teori mengatakan burung yang membawa, ya bolehlah begitu supaya diterima oleh akal. Begitu. Enggak ada, mungkin perasaan enggak nanam ya. Di PBU tapi tumbuh berbagai macam. Ada pohon karet, ada pohon siapa yang nanam dulunya, enggak ada. Tinggal ngaku-ngaku aja. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Itulah innahu laqaulun fasl. Inna sungguhnya dawuh-dawuh yang demikian, firman-firman yang demikian itu. Sungguhnya Quran itulah qaulun fas, ucapan yang berpasal-pasal. Quran itu firman Allah yang disekat-sekat, dipasal-pasal, tidak gembleng satu. Dalam Al-Quran itu satu Quran, satu waktu di dalam penurunan wahyunya tidak. Makanya boleh satu ayat membaca, boleh gitu. Satu surat, tidak semuanya satu surat dibaca gitu. Sah tidak sholatnya, ya namanya sunnah hukumnya begitu. Kecuali Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu satu tempat, satu waktu penurunan wahyu dari surat Al-Fatihah ini, makanya satu waktu di pembacaannya itu gemblang, begitu. Kalau yang dihukumi sunnah, umpamanya surat yang ditentukan, itu banyak, kayak wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Tetapi afdolnya satu surat penuh, bacalah surat yang mataya saro minal Quran, yang mudah dibaca, yang gampang-gampang dari Quran. Ya kulhu, enggak usah panjang-panjang begitu. Kadang-kadang dicoba banyak sedikit, aduh kelabakan. Baca sabihih saja perasaan lama betul. Kata kita begitu, kata nafsunya lama betul ya. Belum surat As-Sajdah. Bapak baca surat Al-Jumu'ah saya terbagi dua. Saya merasakan sendiri di belakang sudah terasa. Hawanya itu terasa betul mengeluh ya terbagi dua, paling sedikit aja. Surat Al-Munafikun, surat Jum'ah,
Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Ya, tapi imam kita bijaksana kepada makmum, banyak yang sepuh, banyak yang tua, ya terpaksa begitu aja. Paling 5 ayat cukup begitu. Nanti nyambung lagi. Nah, itu namanya surat-surat yang ditentukan. Itu. Kalau surat kolosal yang satu surat penuh kayak Falaq, An-Nas, ya sebaiknya semualah. Yang sifatnya sedikit surat-surat pendek begitu. Namanya surat-surat sedikit, bahasanya surat-surat pendek. Termasuk juga ayatnya ayat-ayat pendek, mulai dari Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas, dan kalau bisa jangan dipotong-potong begitu. Nah, karena Al-Qur'an itu adalah laqaulun fas. Quran itu dawuh firman Allah yang bisa. Mulai dari pertama turunnya surat disebut surat Al-Alaq. Iqra bisri. Dari ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat 5. Terus yang kedua Al-Mudaththir. Dari ayat 1 sampai ayat 6. Terus Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 3. Itu. Pertengahan Al-Mudaththir pertama, terakhir Al-Maidah. Ketika Nabi mengadakan haji wada, haji yang perpisahan. Enggak lama Nabi wafat, sakit lalu meninggal. Nah itu waraditu lakumul Islam Madinah. Penyerahan agama ini kepada umatnya, agama yang diridhoi. Inilah agama dari Allah dari zamannya Nabi Adam sampai penutupnya Nabi. Lengkap sudah. Apa isinya Quran ini? Isinya Injil ada di sini, Taurat ada di Al-Quran, Zabur ada di Al-Quran. Jadi ini sudah lengkap. Sama dengan apa yang dikatakan zamannya Nabi Isa. Jadi kita mengalami. Makanya kalau ingin tahu ilmunya Al-Quran, buka tafsir Al-Quran lalu ditadaburi. Nanti tahu ilmunya orang-orang zaman dahulu. Gitu. Kira-kira jangan dianggap kayak baca koran begitu, jangan diremehkan. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma dan bukanlah, tidak. Huwa Quran, bahwasanya Quran itu tidak bil hazl. Bukan berkelakar, jangan dibikin istilah orang bahasa Jawa itu goyonan. Tahu goyonan, Bin? Iya, enggak serius namanya goyonan. Tapi makanya rata-rata orang baca Quran itu serius walaupun tidak paham artinya gitu. Enak ya, perasaan nikmat aja begitu. Kalau dikaruniai nikmat walaupun tidak paham sama sekali artinya. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa lagi dibikin lagu. Lagunya enak kata sendiri aja. Mungkin ya bahasa yang mungkin kayak enak kata kayak mungkin. Ya didengar Bang Tholib, aduh. Kayak kereta mogok. Tapi kata mungkin enak ya enak. Gitu. Nah itu rahmat. Lanjutkan terusnya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Innahum sesungguhnya hum kufar. Yakiduna itu pada nipu orang-orang kafir Mekah dulu terhadap Nabi. Ingin mencelakai Nabi berbagai macam cara. Kaida dengan berbagai tipu-tipunya.
Wa aqidu kaida. Wa aqidu dan membalas aku, kata Allah. Kaida dengan tipu-tipunya mereka. Kalau Allah itu maha menipu. Kalau sudah dengan tipunya Allah ya sudah. Tutup buku, tidak ada yang mampu. Allah itu, ya karena tipu itu kan lahir, tipu itu makhluk sesungguhnya perbuatan yang dilahirkan. Jadi adanya tipu, ya awalnya ya begitu. Allah ciptakan hal yang demikian. Tetapi itu untuk tidak dipakai. Makanya sini kalau ayat ini waqidu kaida, tipu muslihat boleh dipakai pada tempatnya. Adanya politik main di sini. Tetapi jangan dipakai udah. Kalau udah politikus ya sudah. Nah, ini waqidu kaida, membalas tipunya, kata Allah. Kaida dengan tipu-tipu yang mereka lakukan. Tipu daya, taktik ya gitu. Wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida famah hilil. Famah hilil kafirin. Maka sirah Muhammad apa namanya kocar-kaciraken kafirin. Apa pira-pira wong kafir. Amhilhum ruwaida, berontak. Berontak kena diberontak, masih dibikin kalah kabut mereka. Ruwaida dengan betul-betul, artinya dibasmi gitu. Dengan tipu daya yang Allah berikan, dengan caranya begitu. Maksudnya ditumpas. Ayat-ayat Mekah ini, ayat surat-surat Mekah yang diturunkan di Mekah. Tapi Allah sudah mengatakan kepada Nabi bahwa innahum yaqiduna kaida wa aqidu kaida. Di Mekah innahum yaqiduna kaida. Wong-wong kafir berbagai macam tipu dayanya ingin menghancurkan Nabi supaya berhenti berdakwah. Supaya ya kalau bisa matilah begitu. Ingin dibasmi sekalian. Tetapi Allah wa aqidu kaida lebih maha menipu dari tipu-tipu daya yang orang-orang kafir lakukan. Itu. Maka tumpaslah segera hai Muhammad, orang-orang kafir sebentar lagi akan ditumpas. Maksudnya nanti, nah ini berkaitan bahwasanya nanti orang-orang kafir itu masih di perang Badar itu banyak yang meninggal. Ya, ini jelaskan. Ini jelas ini. Bahwasanya la qaulun faslu wa ma huwa bilhas. Quran itu dawuh kata-kata Allah yang berpasal-pasal berpisah-pisah. Ini jelas berpisah-pisah kan kaitannya. Di sini di awal surah, coba aja bayangkan wasama iwat Allah berqasam bersumpah. Ini tauhid. Untuk meyakinkan kepada semua yang membacanya. Kalau zaman segitu kepada mereka orang-orang kafir. Nabi suruh supaya menyampaikan sumpah-sumpahnya Allah ini. Begitu. Lalu di tengah-tengah Allah menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia.
Ini sampai menyangkut ilmu kedokteran di sini. Wa khuliqa mimma inza yakhruju min baini sulbi wa taraib. Berbagai macam ilmu lahir dari sini. Dengan penelitian-penelitian dari orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Inilah begini. Sampai lahir ilmu bedah, melahirkan berbagai macam cara sampai ada sesar-sesar. Itu lahir dari mana yang begitu-begitu? Itu dari Al-Quran semua. Nah, sudah nyampe di situ, sampai fal yang duril insanu mimma khuliq sampai mim baini sulbi wa taraib. Tutup sampai itu berhenti. Lalu turun lagi innahu ala raj'ilah qadir. Yauma tublas sarair. Sudah. Lalu turun lagi fa lahu min quwwati wala nasir, beda waktu lagi begitu. Satu surat bermacam-macam, berbeda-beda waktu, berbeda-beda tempat. Yang dimaksud innahu laqaulun fas, bahwa firman Allah itu berpasal-pasal. Tidak satu walaupun satu surat begitu. Saja penambahannya. Ayo sedikit saja pengenalan menambah surat ini. Tadi itu surat At-Tariq. Tadi yang sudah rampung, begitulah isinya, menjelaskan dari berbagai macam segmen. Satu tentang sumpahnya Allah untuk menekankan keyakinan kepada kita. Was-sama'i wat-tariq, demi langit. Ini sumpah lagi yang akan datang. Sumpah semua nih. Banyak sumpah-sumpahnya Allah itu kalau dihitung mungkin 1000 ayat lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Buruj, surat Makkiyah lagi. Was-samaa'i dzatil buruji wal yaumil maw'udi wasyahidi wa mashhud. Was-samaa'i dzatil buruj, was-sama demi langit. Dzatil buruj, yang mempunyai beberapa lingkaran-lingkaran. Nah, ini rotasi-rotasi. Insyaallah. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, yaitu hari nanti, hari kematian, hari pembalasan. Wa syahidin wa mashhud, wasyahidi, dan hari yang menyaksikan. Mana hari yang menyaksikan? Ayo. Ya. Kalau dilihat dari dari makna nanti Quran yang biasa susah pengertian maknanya. Wasyahidi, dan hari yang menyaksikan itu hari ini. Di mana hari menyaksikan kelakuan kita hari-hari. Itu sudah hari itu menyaksikan perbuatan kita. Iya. Wa masyhud, dan hari yang disaksikan kelak nanti. Itu hari yang akan disaksikan oleh kita nanti. Kalau ini sekarang ini kita lah yang disaksikan oleh hari-hari. Kelak nanti kita yang menyaksikan hari itu. Hari yang betul-betul manusia tidak bisa berhujah apa-apa. Menyatakan kebenaran Tuhannya yang sekarang ini banyak bohongnya. Banyak ketidakyakinan. Di sana itu betul-betul yakin manusia itu akan kebenaran Allah. Baru itu namanya hari yang disaksikan. Di wasyahidi wa masud, hari yang menyaksikan, wa masud, dan hari yang disaksikan. Jangan macam-macam begitu.
Hari aja menyaksikan di mana kita berbuat yang tidak baik, hari menyaksikan. Nah, ini memang awalnya ini menceritakan sesuatu peristiwa ini, ayat ini ya. Peristiwa apa? Qutilal ashabul ukhdud nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Qutila dan pateni ashabul ukhdud, beberapa yang mempunyai jogangan. Tahu jogangan? Jogangan itu tanah yang digali kayak tambak, begitu namanya jogangan. Kolam lah begitu. Dimatikannya orang-orang yang mempunyai jogangan-jogangan itu oleh Allah. An-nari dzatil waqud, api yang mempunyai waqud, umpan-umpan bara api. Dimatikannya orang-orang, disiksanya orang-orang yang mempunyai jogangan-jogangan itu. Kenapa disiksa? Idhum 'alaiha qu'ud. Satu ayat, idhum 'alaiha qu'ud. Ketiga mereka itu 'alaiha, atas api-api itu, pada lungguh. Ketiga orang-orang itu ketika di dunianya itu dengan api-api itu yang dimanyalakan oleh mereka, qu'udun, mereka duduk. Duduknya wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bahwasanya ashabul yang mempunyai jogangan itu, 'ala ma yaf'aluna, atas barang yang dilakukannya bil mukminin, kepada orang-orang mukmin, syuhudun, mereka menyaksikan. Begini maknanya. Di zaman Nabi Isa, umatnya Nabi Isa, setelah Nabi Isa meninggal, orang-orang kafir penyembah berhala itu membuat jogangan-jogangan, yang jogangan itu sengaja untuk membunuh orang-orang mukmin. Wahum 'ala ma yaf'alun, wahum tahu bahwasanya mereka yang mempunyai jogangan itu 'ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka lakukan, bil mukminin, dengan orang-orang mukmin, syuhudun, mereka menyaksikan. Jadi dibakar, ditonton di situ, di jogangan itu. Zamannya Nabi Isa. Setelah sebelumnya Nabi, artinya di sini perkirakan 60 tahun sebelum zamannya Nabi. Berarti sudah dekat itu. Dibakar. Disuruh menyembah berhala lagi, tidak mau. Akhirnya dibakar oleh mereka, lalu disaksikan beramai-ramai oleh orang-orang kafir di situ. Ngeri. Nah, ini baru namanya orang-orang mukmin. Itu namanya iman begitu. Sampai berani mempertahankan keimanan sekarang, apalagi diancam, enggak diancam juga turun sendiri. Aduh, itu nah itu makanya, iman apa iman begitu Mas. Tapi ngakunya iman. Nah, ini baru iman namanya. Mempertahankan harkat keagamaannya kepada Allah begitu kuatnya, sampai matinya, sampai dia rela dibakar pun. Ya Allah, coba bayangkan kalau kita berpikir ke arah itu, hebatnya keimanan itu. Coba kita sampean, Allah, boro-boro. Aduh, lagi ngap-ngapan duit aja dikasih terus-terusan ya, bisa-bisa. Nah, gitu. Iya, ini baru iman namanya.
Wahum ala ma yaf'alun. Wahum mereka orang-orang kafir ala ma yaf'aluna, atas perkara perbuatan yang mereka lakukan, yaf'aluna bil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, suhudun. Itu suhudun, pada melihat, pada menyaksikan, ditonton. Ya Allah, syukur ya. Terus ini kaitannya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu, dan tidak menyiksa. Ai ashab, orang-orang yang punya jogang tidak menyiksa. Minhum, terhadap orang-orang mukmin. Illa ayyuminu billah, kecuali ayyuminu, pada beriman billah, kepada Allah. Azizil hamid, yang maha menang. Hamid, yang maha mempunyai puji. Jadi ada juga. Nah, inilah berbicara hidayah Allah. Wa ma naqamu, dan tidak menyiksa. Minhum illa, ini kalau dilihat tafsirnya kemana arahnya ini gak jelas. Begitu. Jadi ayat ini menjelaskan. Ada juga sebagian orang-orang kafir yang menyediakan jogangan itu untuk menyiksa, tapi akhirnya tidak menyiksa. Begini ceritanya. Jadi ada seorang pembantulah Buddha. Ya Buddha bukan pekerja begitu. Ikut kerja sama orang kafir yang punya jogangan. Ketiga orang itu istirahat, dia buka kitab Injilnya, dibuka. Ya sama dengan Quran begitu. Nah, begitu lagi baca Injil, anaknya majikan ini lihat. Apa dia yang dilihat? Begitu melihat takjub. Tiba-tiba bersinar dengan nurnya dari Allah itu. Lalu anak ini menceritakan kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya datang kepada anak laki-laki itu untuk menanyakan, apa yang kamu baca, siapa kamu sebenarnya. Lalu dia ceritakan, ya betul tadi, karena didesak, akhirnya dia baca, terus terang bahwa yang tadi aku baca adalah Injil, bahwasanya aku adalah orang Muslim. Tuh, bukan orang Nasrani, lihat tuh. Nasrani itu bukan pegangan Injil, bukan. Itu namanya ahlul kitab yang dibikin-bikin. Nah, jangan salah paham. Injil itu bukan pegangan orang Nasrani, bukan. Injil itu punya pegangan Nabi, zamannya Nabi Isa, yang tidak mengatakan mereka itu Nasrani, tidak begitu. Al-Qur'annya menerangkan demikian. Umatnya Nabi Isa tidak mengatakan ia itu adalah Nasrani, bukan. Muslim sama, udah. Mengatakan ya itu kata mereka sendiri. Wa qala Nasara wa qala Yahudi. Wa qala Nasara anubni Uzair. Wa qala Nasara Isa ya Isa ibnu Maryam. Wa qala Nasara. Isa itu anaknya Allah. Wa qala Yahudi, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putranya Allah. Mereka begitu. Sedangkan kan tidak mengatakan begitu Injil itu. Isa itu bukanlah anaknya Tuhan. Jadi merekalah yang mengatakan itu. Jadi kitabnya kita bote-botean. Ayat ini ayat, waduh macam-macam sudah gitu. Ya. Lanjutkan. Jadi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Ketiga orang itu melihat peristiwa yang dilihat yang betul-betul ketika anak itu begitu bercahaya, lalu sang majikan ini menanyakan, kamu sebutnya siapa? Ya aku betul aku adalah orang Muslim. Aku berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa. Akhirnya orang ini memeluk Islam. Sampai keluarganya semuanya memeluk Islam semua, tetangganya jumlahnya sampai 87 orang. Coba bayangkan.
Akhirnya lama-kelamaan ketahuan oleh pemerintah waktu itu dipegang oleh orang-orang kafir. Namanya Romawi ya kafir begitu. Akhirnya mereka ditangkap semua. Yang 87 ini dieksekusi, ditekan. Siapa yang mau kembali kepada agama nenek moyang maka tidak akan dibakar. Nah, dari 87 ini 77 mempertahankan keimanannya, yang 10 orang masuk kembali lagi murtad. Makanya 77 jadikan kitab namanya Ashabul Iman. Ada kitab namanya Syu'abul Iman. Itu 77 cabang-cabangnya keimanan. Ada kitabnya. Loh, kamu itu baru dengar aja itu untungnya. Namanya kitab cabang-cabangnya keimanan begitu. Ya, jadi begitulah cerita. Jadi wa mana qaumu minhum, larinya kemana? Ternyata ini cerita di zamannya Nabi Isa alaihi salam, masanya Nabi Isa sebelum Nabi lahir, tapi sudah mendekati ke Nabi begitu. Bahwasanya 87 muslim dieksekusi kembali kepada agamanya, kepada murtadnya itu 10 orang mempertahankan keimanannya 77 ini. Ini yang dimaksud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud. Wahum bahwasanya mereka orang-orang kafir di zamannya Nabi Isa ala ma yaf'aluna atas mereka yang lakukan bil mu'minin kepada orang-orang mukmin suhudun, mereka menyaksikan. Jadi yang disaksikan itu adalah mereka itu. Yang 87 orang itu dibakar hidup-hidup. Yang 77 itu dibakar sambil ditonton. Ya Allah, coba bayangkan. Makanya Allah membalas begitu. Qutilal ashabul ukhdudin. Nah itu wal yaumil mau'udi wa syahidi wa mas'ud. Dan sebelumnya Allah bersumpah was-sama'i dzatil buruj, demi langit kata Allah yang mempunyai beberapa lingkaran, rotasi begitu. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Wasyahidi wa mashhud, hari yang yang menyaksikan, wa mashhud, dan hari yang disaksikan oleh mereka nanti. Itulah harinya mereka. Di sanalah mereka menyaksikan harinya penyiksaan dirinya. Ketika dia di dunia, dia disaksikan oleh hari di mana mereka membunuh orang-orang mukmin itu. Paham maksudnya ya? Enak begitu. Udah. Jadi wasyahidi itu hari yang menyaksikan. Inilah hari yang menyaksikan, di mana kita perbuatan kita disaksikan oleh hari-hari ini. Begitu. Nah, kelak nanti kita menyaksikan hari kapan kita mendapatkan balasan itu. Kan begitu taksisnya, khitabnya begitu, kembali kepada kita. Gitu. Walaupun ini cerita dulunya mengarah kepada Nabi umatnya Nabi Isa. Gitu. Tetapi ini Al-Quran turun kepada Nabi supaya sampaikan kepada umatnya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk kita begitu. Lalu apa pengambilan hikmahnya? Ya udah begini. Jadi wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mas'ud. Hari yang menyaksikan dan hari yang disaksikan. Pasti itu terjadi kali kita. Enaknya. Qutilal ashabul Bapak sendiri enggak? Gentes baca surat ini. Iya. Membayangkan betapa hebatnya keimanan mereka itu, Masya Allah. Coba bayangkan Siti Masito ketika ketahuan oleh Fir'aun bahwa ia adalah seorang muslimah. Kalau anaknya tidak menguat-nguatkan, sudah pertahankan keimanan demi nama Allah. Anaknya yang disusui, yang masih kecil, bayi 1 tahun bisa berbicara. Jadi, bayi yang bisa berbicara itu ada 4, ya kan?
zamannya Nabi Sulaiman berbicara. Siapa lagi? Kalau nggak salah begitu. Terus zamannya Siti Masitoh ini anaknya berbicara. Ada dulu zamannya Nabi Sulaiman ada. Dua wanita yang punya anak, satu tidak, satu punya. Dua anak, ini satunya punya anak meninggal, satunya tidak, begitu. Lalu ditukar oleh wanita yang jahat ini, kan begitu ceritanya. Lalu diadili oleh Nabi Sulaiman, ya sudah begitu. Karena kalian saling mengaku, lebih baik anak ini dipotong saja. Akhirnya wanita yang satu, ya saya rela, Tuan Raja. Yang satu tidak mau, jangan. Nah inilah ibunya. Ya kan walaupun apapun ya tetap gak tega namanya ibu kepada anaknya, ketahuan kan? Itulah ilmunya. Aduh, akhirnya dipancung itu. Itu anak. Sudah begitu tadi ya. Itulah isinya begitu. Cara kita meneliti tafsirnya Al-Quran. Jadi kalau tidak dilihat tafsirnya, ya sudah, bengkok. Yang penting tahunya itunya aja. Jadi nanti apa hasilnya kayak cerita. Kayak kamu baca komik. Kalau tidak tahu tafsirnya begitu, lalu tidak bisa mengambil hikmahnya begitu. Jadi idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud. Wahum mereka orang kafir 'ala ma yaf'aluna atas perkara perbuatan yaf'alu itu bil mu'minina kepada orang-orang mukmin suhudun tuh. Menyaksikan mereka ketika dibantai, dibakar hidup itu di jogangan itu. Namanya ukhdud. Sambil duduk ya. Tuh, 'alaiha qu'udun. Atas api itu qu'udun. Mereka lungguh jagong. Senang-senang melihat orang-orang di ya Allah, itu teganya maksudnya begitu. Nah, makanya Allah sampai bersumpah was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'udi wasyahidi wa masud. Di mana mereka akan menyaksikan harinya nanti. Begitu. Ya sama kita pun demikian. Nah, tidak mungkin kita mengelak dari hari yang akan kita saksikan sendiri pada hari itu nanti kelak. Gitu. Jadi ini hanya sebuah contoh yang diambil hikmahnya untuk kita. Gitu. Lalu kita bandingkan keimanan orang-orang ini. Umatnya Nabi Isa begitu teguhnya pendirian keimanannya. Rasa kita kayak apa? Coba digoda waktu aja ditinggalkan waktu. Digoda sedikit aja oleh pekerjaan tinggalkan kewajiban. Tidak mempertahankan keimanannya kepada Allah. Kan itu baru begitu. Apalagi ditekan. Siap dan siap-siap terus tinggalkan belaratan. Sampai akhirnya waktu ditinggalkan begitu. Baru sekarang enggak usah ditekan, tinggalkan waktu sendiri begitu. Lalai sendiri. Sampai keenakan tinggal waktu akhirnya ya begitu. Kadap. Aduh, Masya Allah gitu. Terus wa ma naqamu minhum illa, ceritanya begitulah ada sebagian bagaimana Allah menceritakan. Nah, makanya di ujungnya ini ayyuminu billahil azizil hamid. Aziz itu maknanya kang menang, zat yang maha menang. Menang apanya? Nah, Allah sudah berkehendak kafir seketika itu kekafirannya runtuh. Demi melihat peristiwa yang terjadi, apa yang ia lihat di luar dugaan, memang betul-betul waktu begitu dia, ya Allah, begitu bersinar wajah anak itu. Dari ilmu itulah berpancar menyinari kegelapan yang ada pada orang yang melihatnya itu, sehingga mereka tunduk patuh kepada zat yang maha menang. Hakikatnya ya Allah begitu. Hamid yang maha pinuji, terpuji. Akhirnya tunduk begitu. Masya Allah. Masuk Islam, beriman sampai 87, tapi begitu cerita
Yang 10 kembali lagi kepada murtadnya, yang 77 mempertahan keimanannya. Begitu. Yang kita bayangkan betapa hebatnya mereka, ya Allah, itu. Artinya sudah disaksikan begitu ya sudah ditakuti oleh jogangan itu dengan api yang berkobar-kobar. Ayo, mau mempertahankan agamamu apa tetap kembali kepada agama nenek moyangmu? Ya tetap la ilaha illallah. Begitu hebatnya, begitu Mas. Dipaksa, disiksa, dibakar, mempertahankanlah di zaman sekarang. Iya, itu nggak usah dibakar-bakar lagi, siksa-siksa lagi, tidak. Dinyanyikan aja lagu dangdutan kocar kacir, begitu. Ya Bin, nggak usah aduh ya Allah, begitu. Coba aja bayangkan, ulang tahun, dimeriahkan, Peter Pan apa namanya jinnya itu, ya. Wah, ditandakan iblis-iblis yang kelas kakap begitu. Oh, lalu muter mobil. Bang, nanti ada nah ini anggota setan ini. Itu ngasih kabar begitu. Ya kan. Enggak usah dipaksa-paksa lagi. Aja sudah begitu. Coba bayangkan. Lalu ngaku ketika bulan puasa mendapatkan hari kemenangan ya. Kemenangan gundulmu ya. Aduh, enak betul ngomong. Hari kemenangan di mana menangnya? Ngaku-ngaku menang ya. Menang ya. Oh, kadang-kadang lucu. Hari raya kita meriahkan, ya bahasanya sudah menjebak, sudah menipu itu. Iya lah Pak, masalah ya harusnya habis kita dijakati, diputihkan. Sudah kita riyadhah 30 hari. Seharusnya kita lebih mendekat ya. Kok dengan hari kemenangan itu kita ke pantai rame-rame. Masya Allah. Ya Mubin tertawa ini. Sudah gitu aja lah malam hari ini. Ya. Nah, itulah hampir separuh ayat surat Al-Buruj ini. Tinggal hal ataka hadisul junud ayat 17 sampai terakhir nanti hari yang akan datang, mudah-mudahan begitu. Percontohan di zaman umat-umat yang dahulu begitu untuk kita. Jadi begitulah kita taksisnya begitu. Khitab maksudnya makna kita yang dimaksud oleh Allah itu. Ketika kita baca Quran, kitalah yang dimaksud oleh Allah. Itulah Al-Quran untuk umat, untuk Nabi, dari Nabi untuk umatnya. Apapun isinya itulah kita isinya di situ sudah. Kemasan Al-Quran ini dari zaman awal sampai zaman akhir. Makanya cerita-ceritanya itu dirangkum di dalam Al-Quran itu. Bagaimana Nabi Adam sampai detik ini terangkum dalam Al-Quran, mengemas semua kehidupan. Dari awal sampai akhir itulah Al-Quran penuh. Sudah lengkap. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.